Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Tiger Pulp, yaitu kepanjangan dari Cosmetic Organizer from Paper Pulp. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi usaha. Ketika muncul sampah yang tak tertanggulangi secara terencana, salah satunya yaitu sampah kertas yang sangat banyak ditemui di berbagai tempat. Banyaknya timbunan sampah kertas kadang membuat manusia risih dan akhirnya sampah tersebut dibuang secara percuma. Berangkat dari kondisi tersebutlah, kami melihat suatu peluang bisnis dari tumpukan sampah kertas yang cukup menjanjikan, yakni memanfaatkan sampah kertas yang sangat mudah dijumpai menjadi bubuk kertas untuk membuat cosmetic organizer yang diperlukan oleh banyak orang, khususnya. Yang pertama ada profil bidang usaha. Bidang usaha yang penulis jalankan ini bergerak dalam bidang produksi dan pemasaran. Produk ini menampilkan produk cosmetic organizer yang berbahan dasar kertas bekas dengan tampilan yang elegan. Dipasarkan secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yaitu mendatangi dan mensosialisasikan produk di lokasi-lokasi strategis. Kemudian secara tidak langsung dengan bantuan media sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lokasi usaha, alat dan bahan, proses produksi, kapasitas, dan strategi usaha. Yang pertama, usaha Tiger Pulp ini masih tergolong usaha sederhana karena tempat yang digunakan untuk menjalankan usaha masih dilakukan di rumah sendiri salah satu anggota kelompok yang beralamat di Jalan Skip, Gang 2 nomor 2 Singaraja. 4 yaitu kapasitas. Dalam sekali produksi, cosmetic organizer dapat menghasilkan 10 kerangka cosmetic organizer. Setelah proses produksi selesai, kemudian akan dikemas dengan baik kemudian sesuai dengan kerangka yang sudah dibentuk. Produk ini masih tergolong dalam skala kecil. Strategi usaha yang pertama adalah lokasi. Lokasi yang ditentukan yakni di Jalan Skip, Gang 2 nomor 2 Singaraja. Strategi kedua yaitu dari segi pemasaran sebagai berikut, di mana yang pertama menciptakan suatu produk yang inovatif, kedua memperhatikan kualitas produk, tiga menjual produk yang berkualitas, yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, keempat dengan melakukan sosialisasi terkait keunggulan produk di lokasi-lokasi strategis, yang kelima mengenali target pasar yang akan dituju. Memiliki manajemen yang baik dengan manajemen produksi, keuangan, serta pemasaran, mempromosikan Tiger Pulp di media sosial. Baik, di sini saya akan melanjutkan strategi yang ketiga yaitu analisis lingkungan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu ramah lingkungan secara tidak langsung kita mengurangi dampak kertas. Selanjutnya ada weakness, yaitu kalah saing dengan produk yang berbahan akrilik dan susah membuat produk dengan jumlah banyak dan waktu yang singkat. Yang ketiga ada opportunity, banyak wanita yang membutuhkan makeup organizer untuk kebutuhan pembeli atau peminat bisa dari luar daerah produksi. Yang keempat ada threat, yaitu ada beberapa yang menjual produk yang sama dengan bahan yang lebih kuat. Selanjutnya, pada aspek pemasaran, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama jenis produk. Kami memanfaatkan sampah kertas untuk membuat suatu produk yang bermanfaat bagi konsumen, juga terhadap lingkungan. Diharapkan dapat menjadi pilihan konsumen, khususnya wanita, dalam memenuhi kebutuhan akan cosmetic organizer untuk diletakkan di meja rias. Produk ini menjadi produk unik dari segi bentuk dan tampilan dengan harga yang lebih ekonomis. Yang kedua ada manfaat produk yang ditawarkan. Produk ini unik dan ramah lingkungan sebagai pilihan masyarakat untuk menggantikan cosmetic organizer berbahan dasar plastik dan aluminium dengan harga lebih murah. Produk ini dibuat dengan maksud untuk menciptakan cosmetic organizer yang belum ada di pasaran selama ini. Yang ketiga ada target konsumen. Target konsumen dari usaha ini adalah seluruh masyarakat yang memerlukan cosmetic organizer yang unik dan elegan. Yang keempat adalah wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran Tiger Pulp adalah di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, pada aspek pemasaran, saya akan menjelaskan mengenai peta persaingan usaha Tiger Pulp dengan produknya berupa cosmetic organizer terbilang sudah ramai.
Namun belum ada produk sejenis yang menggunakan bahan limbah kertas dengan serbuk kayu sebagai lapisannya yang menyerupai kayu sesungguhnya. Potensi pemasaran. Menurut kami, produk yang kami pasarkan sudah termasuk dalam produk potensial karena banyak konsumen yang belum mengetahui produk kita yang dibuat dengan bahan yang ramah lingkungan dan juga masih belum ada pembisnis lain yang menggeluti usaha ini. Rencana jumlah dan harga produk. Produk Tiger Pup diproduksi sesuai dengan pesanan dari konsumen. Jumlah yang diproduksi setiap minggu berkisar 60 buah setiap minggu. Produk ini ditawarkan dengan harga 20.000 per produknya. Selanjutnya, aspek manajemen. Terdapat bentuk usaha. Bentuk usaha yang dikembangkan ini merupakan usaha yang dijalin atas dasar kerjasama. Hal ini didasarkan dari pertimbangan usaha yang dikembangkan masih bisa dikatakan kecil dengan modal yang relatif sedikit. Nama usaha kita yaitu Tiger Pup. Pemilik atau owner dari perusahaan ini ada Vivi Aprilianti, Kadek Lia Apriliani, Loaido Chandrawati, dan Nikomang Sonia Gandhi Mailan. Struktur organisasi. Usaha yang kami jalankan juga memiliki struktur organisasi yang jelas dengan tujuan agar mempermudah alur koordinasi dan penyampaian pertanggungjawaban serta pembuatan keputusan. Tenaga kerja. Dalam usaha Tiger Pup, kebutuhan akan 4 orang pekerja kami lakukan dengan menggunakan anggota kelompok kami untuk transaksi sehari-hari akan dikerjakan oleh kami berempat. Selanjutnya pada aspek ekonomi dan keuangan pendapatan. Dengan asumsi produk Tiger Pup rata-rata 60 buah per minggu, maka dapat kami lampirkan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Pada biaya tidak tetap, yang pertama ada cetakan berbahan triplek sebanyak 10 buah dengan harga Rp100.000. Kemudian ada amplas mesin seharga Rp500.000. Yang ketiga ada amplas kertas seharga Rp10.000. Yang keempat ada blender seharga Rp250.000. Yang kelima ada mangkok adonan seharga Rp30.000. Yang keenam ada sendok pengaduk seharga Rp10.000. Dan yang terakhir ada gunting kertas seharga Rp5.000. Total biaya tidak tetap selama 1 bulan mencapai Rp905.000. Kemudian biaya tetap atau biaya produksi. Yang pertama ada kertas bekas sebanyak 100 kg dengan harga Rp200.000, lem kayu atau lem fox 10 kg seharga Rp450, serbuk kayu 30 kg seharga Rp30.000, dan finishing kayu atau vernis 1 liter seharga Rp65.000. Total biaya tetap selama 1 bulan yaitu mencapai Rp745.000. Diasumsikan dalam sebulan, total tetap dan biaya tidak tetap adalah Rp1.650.000. Satu hari diasumsikan menghasilkan produk sebanyak 10 buah dengan waktu kerja 6 hari setiap 1 minggu, dan 1 buah produk ini dijual dengan harga Rp20.000. Total hasil penjualan 1 minggu yaitu menjadi Rp1.200.000, sedangkan total penjualannya per bulan 4 minggu dikali Rp1.200.000 menghasilkan Rp4.800.000. Dari rincian di atas, dapat diasumsikan bahwa biaya tetap dan biaya tidak tetap per bulan sebesar Rp1.650.000 dan hasil penjualan sebesar Rp4.800.000 per bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat profit sebesar Rp3.150.000 setiap bulannya sehingga usaha ini pantas untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Menghasilkan Rp4.800.000. Dari rincian di atas dapat diasumsikan bahwa menjadi Rp1.200.000, sedangkan total penjualannya per bulan terdapat profit sebesar Rp3.150.000 setiap bulannya sehingga usaha ini pantas untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf.